Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video sharing tentang Music Information Retrieval, kali ini saya akan membahas tentang music features. Seperti di video saya sebelumnya, music features itu dibagi menjadi beberapa bagian untuk membentuk music perception atau bagaimana persepsi kita terhadap musik. Jadi ada 4 yang seperti yang saya cantumkan di sini. Dalam video kali ini saya akan hanya membahas tentang user properties. Ayo kita langsung lanjut ke materi. Oke, saya akan lanjut ke materi tentang user properties. Oke, seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya, dalam kita mendengar musik, kita pasti mempunyai persepsi terhadap musik tersebut. Persepsi terhadap musik tersebut tidak bisa dipandang hanya dari satu sisi aja. Kita bisa pandang dari sisi music content, dari music context, dari user properties, dan user context. Pada video ini saya akan membahas hanya satu sisi saja, yaitu user properties. User properties ini berhubungan dengan pribadi dari user atau pendengar musiknya ya. Contohnya adalah music preference, apa yang disuka dari user tersebut. Musical experience, apakah pernah atau bisa memainkan alat musik, apakah pernah menghadiri konser, apakah pernah mendapatkan pendidikan tentang musik. Nah, itu termasuk juga musical training dan juga demografinya ya. Itu termasuk semua di user properties. Dari mana data-data tersebut didapat? User properties itu bisa didapat dari kuesioner. Jadi si pendengar itu mengisi kuesioner. Kemungkinan kuesioner ini bisa diberikan oleh seorang seorang dari bidang psikologi mengisi kuesionernya. Jadi pendengarnya mengisi kuesionernya, jadi bisa dilihat preferensi musiknya seperti apa, terus pengalamannya seperti apa, seperti itu ya. Contohnya dari user properties itu adalah listener background, berasal dari mana, terus pernah kemana aja, yaitu berkaitan dengan pribadi pendengar juga, termasuk preferensi musik, pengetahuan, dan pengalaman tentang musik. Demografi dan latar belakang budaya juga termasuk. Ini bisa didapat dari kuesioner atau diskusi dengan psikolog. Contohnya, salah satu dari data demografi itu adalah umur ya. Coba kita lihat di tabel ini, yang saya dapat dari sumber ini yang di bawah sudah saya cantumkan ya. Ini datanya sudah agak lama, tahun 2014. Pada kolom yang pertama ini adalah top artis untuk pendengar yang berusia 64 tahun. Pada kolom yang kedua ini adalah top artis pada pendengar yang berusia 13 tahun. Bisa dilihat dulu list artisnya untuk yang 64 dan 13. Tentunya berbeda ya, tetapi ada beberapa yang berwarna hijau ini sama. Jadi ada di kedua ada di kedua list ya. Bruno Mars, Robin Thicke, Pink, Justin Timberlake, dan yang lain-lainnya. Ini ada di kedua sisi ya, jadi didengarkan oleh listener yang berusia 64 tahun dan juga yang 13 tahun. Nah, artis teratas untuk rata-rata pendengar berusia 64 tahun termasuk campuran artis populer saat ini dengan sejumlah artis dari tahun-tahun sebelumnya ya. Sedangkan artis teratas untuk rata-rata yang berusia 13 tahun hanya mencakup artis-artis terkini saja. Namun ada 7 artis yang sama di kedua grup. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan ya, kita tidak bisa langsung memberikan rekomendasi musik yang sama ke berbagai segmen umur. Nah, di sini mungkin yang dicontohkan itu umur yang jauh banget perbedaannya ya, dari 13 sampai 64.
Tapi di sini menggambarkan bahwa kita tidak bisa memberikan rekomendasi yang sama ke segmen yang berbeda. Nah, ini adalah difference-nya. Yang disukai oleh pendengar yang berusia 13 tahun adalah ini, yang 64 tahun adalah ini, dan di antaranya ada beberapa artis yang didengarkan oleh keduanya. Nah, masuk ke bagian lain yaitu preferensi musik. Nah, preferensi musik ini juga berpengaruh terhadap pilihan musik ya, bukan cuma berdasarkan umur saja, tapi preferensi musik tiap orang pun akan mempengaruhi pilihan musiknya. Oke, yang di preferensi musik ini usia itu mungkin memainkan peran penting dalam mengidentifikasi preferensi musik karena berbagai pengaruh yang membentuk preferensi musik sepanjang perjalanan hidupnya. Apa yang menyebabkan tadi usia itu bisa berpengaruh antara pilihan yang berbeda itu ya, dari 13 tahun sampai yang 64 tahun. Nah, preferensi musik ini yang saya ceritakan tadi mungkin harus diekstrak ya oleh psikolog, harus menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggambarkan preferensi musik dari seorang ya. Penelitian yang terbaru itu menyatakan perubahan preferensi musik bisa dianalisis melalui music listening histories pada online music streaming services. Kalau zaman sekarang kita pasti mungkin sebagian besar ya menggunakan music online streaming service untuk mendengarkan musik, contohnya Spotify. Nah, listening history kita dan juga orang-orang lain itu disimpan oleh Spotify. Kita mendengarkan lagu apa, jam berapa, hari apa, itu semuanya dicatat, dan itu bisa digunakan untuk meneliti perubahan preferensi musik. Ini bisa digunakan kalau memang kita sudah menggunakan platform tersebut dalam waktu yang cukup lama dan tidak pernah berhenti gitu ya. Jadi arah perubahan preferensi musik itu bisa dilihat dari listening history-nya. Oke, contohnya adalah Time Aware Music Recommender System. Ini modeling the evolution of implicit user preferences and user listening habits in a collaborative filtering approach. Jadi ini contohnya bagaimana caranya kita memakai user preferences dan user listening habit atau kebiasaan mendengar dari user untuk membuat sistem rekomendasi musik yang bisa mengetahui waktu tertentu. Jadi beberapa user itu menginginkan sebuah lagu didengarkan berdasarkan waktu tertentu. Nah, berdasarkan waktu tertentu itu tentunya berhubungan dengan user preferences atau kesukaan usernya dan kebiasaan mendengarkan musik dari usernya. Contohnya, misalnya saya saat bangun pagi saya lebih suka mendengarkan musik yang semangat. Ya, jadi pagi-pagi saya diberikan musik yang semangat. Malam-malam saya mau istirahat, saya akan diberikan musik yang lebih tenang. Nah, contohnya seperti itu, Time Aware Music Recommender System. Selanjutnya ada personality, kepribadian dan keadaan emosional itu juga mempengaruhi pilihan musik ya. Kepribadian ini mempengaruhi bagaimana cara pengguna memilih musik di aplikasi online. Nah, ini kenapa bisa ketahuan? Karena kita sekarang sudah memilih mendengarkan musik di satu platform yang sama dan itu tercatat ya. Nah, untuk tipe-tipe kepribadian yang pernah dipakai untuk penelitian musik itu ada contohnya di sini. Ada openness to experience, ada ini saya agak susah bacanya ya. Ada extraversion, ada agreeableness dan neuroticism. Primary faktornya ini adalah yang mengindikasikan hal-hal yang disebutkan di sini ya. Nah, itu dia, jadi personality pun mempengaruhi. Dan ini kalau misalnya mau mengekstrak personality dari orang, sekali lagi ini perlu
orang di dalam bidang psikologi. Contoh penelitiannya adalah personality correlates of music audio preferences for modeling music listeners. Jadi di sini dalam penelitian ini dia memodelkan para pendengar musik ya berdasarkan audio preferences-nya dan juga berhubungan dengan personality-nya. Jadi dia memakai dari sisi audionya juga, memakai dari sisi personality-nya juga. Selanjutnya ada aspek kebudayaan. Ini masuk user properties juga ya, apa yang ada di dalam diri user termasuk di kebudayaannya. Lingkungan ini memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan preferensi musik seseorang. Kalau pada zaman saya dulu ya waktu SMA, itu saya yang bersekolah di SMA A itu preferensi musiknya akan berbeda dengan teman saya yang sekolah di SMA B, padahal masih dalam satu kota. Nah itu masih menjadi pertanyaan, kenapa satu lagu atau satu musik itu bisa populer dan digemari di SMA A tapi tidak di SMA yang lainnya. Nah itu bagian kebudayaan dalam skop sangat kecil ya. Kalau sekarang kita bisa lihat top chart yang dari Indonesia itu pasti berbeda dengan top chart dari Amerika, misalnya di Spotify. Nah, itu terpengaruh juga dari aspek kebudayaan. Ya. Contohnya masyarakat dengan budaya individualisme yang rendah itu mendengarkan musik yang tidak jauh berbeda. Individualisme rendah ini berarti suka berkegiatan bersama-sama ya. Jadi satu orang dengan satu orang yang lain akan mendengarkan musik yang tidak jauh berbeda. Contohnya penelitiannya adalah indicators of country similarity in terms of music taste, cultural and socio-economic factors. Jadi ada yang dilihat di sini adalah indikator kesamaan negaranya untuk melihat taste atau kesukaan dari musiknya, budayanya juga, dan faktor-faktor sosial ekonomi. Itu contoh penelitiannya untuk yang dari sisi budaya ya. Oke, bagaimana tentang materi kali ini? Semoga bisa menambah wawasan kalian tentang fitur-fitur dari musik yang bisa digunakan untuk membangun music information retrieval system. Bukan hanya dari sisi musiknya saja ya, tapi dari sisi kita sebagai pendengar atau usernya juga pasti bisa dipakai ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan tetap membahas tentang fitur dari user, yaitu user context. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya.